Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abu Ismail. Kali ini ada Samsung J2 Frame ya. Dan ini kita akan coba melakukan pemasangan custom ROM ya. Custom ROM Lineage. Dan ini handphonenya kita lihat masih original ya. Untuk ROM-nya ya masih bawaan Samsung ya. Kita lihat dulu ya. Dicoba saya hubungkan ke jaringan WiFi karena kabarnya untuk Samsung J2 Frame itu kan Android 6 ya. Jadi dia sudah tidak bisa YouTube untuk tahun 2024 ini. Mungkin sebagian masih bisa ya. Ini kita coba dan ini masih bisa YouTube ya. Kemungkinan ini tahun 2004 ini dia nanti terakhir ya untuk YouTube-nya. Dan mungkin ada beberapa yang sudah bisa sudah tidak bisa YouTube ya, dan dia tidak ada updatean dari Play Store-nya lagi ya. Nanti solusinya mungkin di custom ROM atau memang nanti lewat aplikasi Google ya. Oke, kita lihat untuk HP-nya masih normal semua ya, masih ori. Kita lakukan penginstalan custom ROM ya. Pertama-tama kita lihat dulu untuk versinya ya. Versinya masih Android 6.01 ya. Nanti kita akan dilakukan update ke Android 7.1 ya. Nugget ya. Supaya nanti bisa menginstal banyak aplikasi ya, dan nanti juga untuk custom ROM ini juga bisa melonggarkan space ya, lumayan lah daripada OS bawaannya ya. Oke, nanti kita akan menginstal beberapa file. Dan untuk yang ada akun Google-nya silahkan dihapus dulu kalau yang nggak hafal ya. Kalau yang hafal silahkan nggak dihapus, nggak apa-apa ya. Khawatirnya nanti terkunci akun Google ya. Nanti soalnya ini datanya akan hilang semua ya. Ya kita buat jaga-jaga saja ya. Khawatirnya nanti lupa akun Google, sandi, terus dia terkunci ya. Ini udah saya hapus semua buat jaga-jaga, takutnya nanti terkunci akun Google ya. Karena ini semua data akan hilang ya. Jadi kita akan lakukan nanti wifi data. Pertama-tama kita nyalakan dulu untuk opsi pengembangnya. Kita klik di sini di nomor versinya, ketuk sampai 7 kali atau sampai muncul opsi pengembang. Ketuk-ketuk terus, itu di bawah ada pemberitahuan ya, bahwa handphone ini udah masuk ke opsi pengembang. Kita kembalikan dulu. Kita gulir ke bawah. Kita cari opsi pengembang ya, atau developer option yang menggunakan bahasa Inggris ya. Lalu kita nyalakan atau kita birukan dulu untuk OM-nya. OM-nya dibuka dulu seperti ini. Ini udah kebuka ya. Kunci OM-nya dibuka dulu dan nyalakan juga untuk USB debugging-nya ya. Nah, seperti itu, nyalakan dulu untuk USB debugging-nya. Karena kita akan menginstal TWRV ya, nanti lewat Odin ya. Oke, nyalakan dulu semua USB debugging sama OM-nya. Lalu kita nyalakan kita matikan dulu handphonenya ya. Kita matikan handphonenya, jadi usahakan datanya di backup atau memang handphone ini nanti datanya hilang semua ya. Jadi harus siap ya. Jadi kalau yang belum siap untuk pemasangan custom ROM ini, jadi jangan coba-coba ya. Kita masuk ke mode Odin dengan nyalakan ketiga tombol power, tombol power, tombol tengah, dan tombol volume bawah ya. Cara bersamaan ya. Seperti ini ya. Lalu di sini untuk konfirmasinya kita tekan tombol atas sekali ya. Di sini ada pemberitahuannya untuk continue, tekan tombol atas. Untuk baterainya minimal 30 atau 50% ya. Jika ngedrop silahkan sambil dicas ya. Dicas atau dihubungkan ke kabel USB ya. Nah, ini salah, gagal karena mungkin baterai ngedrop ya. Ini juga tombolnya agak sulit ya. Oke, kita ulang lagi, kita coba sambil dicas. Ini baterainya juga ngedrop kayaknya. Kita
Kita pasang dulu baterainya, lepas pasang dulu. Oke, kita coba lagi, kita masuk ke mode Odin. Ini baterainya agak ngedrop, kita sampai dicas. Kita ulangi lagi sambil dicas ya. Ini baterainya ngedrop. Nyalakan ketiga tombol, tekan terus ketiga tombol. Setelah muncul mode Samsung atau seperti ini, lepaskan ya. Lepaskan tombolnya. Oh, ini gagal ya, maaf ya. Coba sekali lagi. Tekan ketiga tombol on off, tombol home serta tombol volume bawah ya, secara bersamaan. Tekan terus seperti ini muncul ya. Lalu kita tekan tombol up atau tombol atas sekali ya. Nah, sepertinya sampai muncul downloading mode atau Odin mode ya. Lalu kita colokkan ke kabel USB ya. Oke, kita ke tabel komputer. Kita sebelumnya mengunduh dulu ya. Mengunduh, untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kita unduh dulu. Seperti ini. Kita download dulu untuk ROM LAN Edge OS-nya yang 14.1 ini ya. Untuk J2 Prem. Kita gulir ke bawah. Di sini ada download dan sini ada linknya. Kita klik. Seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat. Muncul seperti ini. Nah, ini kan yang menggunakan download manager ya, atau ya biasanya langsung ya, langsung oke. Berhubung saya udah ada, kita cancel saja. Lalu kita menginstal untuk GApps-nya, open GApps-nya, GApps-nya. Nah, di sini hal yang terpenting ya. Yang pertama, untuk di platformnya kita pilih yang paling atas ini ya. ARM ya, ARM apa nih? Terus untuk versi Android-nya kita pilih yang 7.1. Untuk variannya sini pilih yang Pico ya. Pilih yang Pico ya, karena kalau pilih yang lain biasanya dia nanti gagal ya. Lalu kita klik download ya. Jadi seperti ini ya untuk urutannya, silahkan disesuaikan. Mungkin kalau mau pilih varian lain silahkan ya. Mungkin dicoba. Jika berhasil ya alhamdulillah ya. Oke, setelah itu muncul seperti ini, nanti tunggu beberapa saat. Nanti muncul langsung download ya. Nah, ini berhubung saya udah berhasil download, jadi di cancel saja ya. Oke, filenya udah siap ya, udah 2 tadi. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Seperti ini ya. Jangan lupa juga nanti sebelumnya kita install dulu untuk USB drivernya ya. Samsung USB driver. Untuk linknya saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Nanti tinggal download ya. Kita install dulu. Install dulu untuk Samsung USB drivernya. Dan nanti untuk Odinnya juga saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nanti filenya semua saya sertakan ya. Buka dulu Odinnya, untuk TWRV-nya nanti saya juga sertakan di kolom deskripsi ya. Nanti tinggal di download saja ya. Oke, kita buka Odinnya. Kita akan melakukan penginstalan TWRV untuk J2 Prem. Sudah terbuka seperti ini Odinnya, lalu kita klik tombol AP, lalu kita arahkan untuk file TWRV J2 Prem-nya. Awas jangan sampai salah ya. Setelah itu untuk di option kita unchecklist untuk di auto reboot ya. Jangan lupa ya, auto rebootnya dihilangkan checklistnya supaya nanti tidak terjadi bootloop. Usahakan ikuti video ini sampai selesai ya, jangan di skip karena kalau kesalahan terjadi bisa jadi handphone ini fatal ya, jadi bootloop atau total ya. Oke, driver udah terbaca, kita klik start. Ini prosesnya cuman beberapa detik saja. Ini udah selesai ya. Udah done untuk penginstalan file TWRV-nya. Kita lihat handphonenya sekarang ya. Oke, seperti ini handphonenya. Kita lepas baterainya, kita pasang lagi.
Lalu kita masuk ke mode TWRP. Jangan lupa baterainya minimal 30-50% ya. Jika ngedrop silahkan dicas. Kita masuk ke mode TWRP, nyalakan tombol on off, tombol home, serta tombol volume atas secara bersamaan ya. Oke, kita mulai. Setelah muncul logo Samsung, nanti kita lepas tombol on off saja, yang lainnya dibiarkan saja ya. Nah, ini gagal ya. Kita ulangi lagi. Ini baterainya ngedrop ya, cuma 7%. Oke, kita ulangi lagi. Tekan dan tahan tombol volume atas, volume on off, serta tombol tengah ya. Cara bersamaan. Setelah muncul logo Samsung, lepas tombol on off saja, yang lainnya biarkan ya. Sampai muncul TWRP mode. Nah, ini ya, ada tulisannya recovery system. Tekan terus. Nah, ini gagal ya. Gagal, kita ulangi lagi. Usahakan semua tombol berfungsi dengan baik ya. Semua tombol berfungsi dengan baik. Terutama tombol volume atasnya ya. Supaya bisa masuk ke mode TWRP. Kita ulangi lagi. Nah, itu udah masuk ya. Udah masuk. Lalu di sini colokan dulu ya. Oke, udah masuk ke mode TWRP. Kita sweep dulu. Lalu kita lakukan wiping data ya. Kita klik wipe, otomatis semua data akan hilang ya. Otomatis semua data akan hilang. Oke, ini salah ya. Kita ulangi lagi. Ini masih gagal untuk wipingnya. Kita checklist semua. Sisakan satu aja. Kita hajar semua, kita wiping, gagal, kita coba lagi. Lewat sini aja ya. Kita ketik yes untuk wiping datanya. Oke, berhasil ya, done. Kita kembali lagi, kita ulangi yang tadi. Checklist semua, sisakan satu yang micro SD. Oke, done. Lalu setelah itu kita copy ya. Nanti kita copy untuk custom ROM-nya ya, atau file custom ROM-nya. Jadi ini saya menggunakan custom ROM Lineage ya. Dan ini disimpan di memori internal ya. Jadi kalau yang disimpan di memori eksternal, jadi silahkan ya. Cuman kemarin saya nyobain itu gagal ya. Jadi harus disimpan di memori internalnya. Lalu copy di memori internal di luar folder ya. Di luar folder. Di memori internal handphonenya ya. Kalau di memori eksternal handphone silahkan ya. Cuman saya kemarin nyobain gagal ya. Jadi lakukan dulu wiping data untuk yang menyimpan di memori internal supaya nanti tidak kerjaan dua kali ya, karena nanti akan terhapus. Oke, kita copy lagi untuk open gap-nya, gapp ke memori internal. Ini nanti space untuk internalnya lumayan longgar ya, kurang lebih 4-5 GB ya. Jadi lebih ringan ya. Oke, ini udah terinstall. Lalu kita lihat lagi handphonenya. Kita ke tampilan TWRP lagi. Jika nanti dia sehabis di copy paste ke internal ngeblank, tidak bisa diapa-apakan handphonenya, silahkan lepas dulu baterainya, lalu pasang lagi, lalu masuk ke mode TWRP lagi seperti tadi ya. Langsung nanti lakukan penginstalan ya. Jadi nggak usah khawatir ya, ikuti tutorial ini sampai selesai ya. Oke, kita install lagi. Kita install dulu untuk ROM-nya. Silahkan pilih storage yang disimpan di mana. Yang di internal silahkan pilih di internal. Yang di MMC atau micro SD silahkan pilih di micro SD ya. Silahkan sesuaikan ya. Lalu kita sweep.
Untuk penginstalan kita tunggu beberapa menit atau beberapa saat. Ini agak lumayan lama ya, kita tunggu saja. Jadi prosesnya agak lama ya, kita harus melakukan tahap-tahapnya ya, step by stepnya harus berurutan ya, supaya tidak terjadi kesalahan ya. Dan bagi yang melakukan cara ini, proses ini, jangan lupa kita harus siap ya, segala risikonya ditanggung sendiri ya. Jadi jangan sampai salah untuk prosesnya ya. Oke, ini untuk penginstalan ROM-nya sudah selesai. Lalu kita untuk penginstalan GAP-nya ya. Sini jangan lupa ya. Ini hal terpenting untuk penginstalan GAP-nya ya. Open GAP-nya ya. Jadi tadi pilih yang ARM, terus yang Android-nya Android 7. Nah, ini udah berhasil ya, udah masuk ke GAP-nya ya. Untuk variannya pilih yang Pico ya. Tapi ya terserah ya. Kalau mau nyoba-nyoba yang lain barangkali berhasil. Kemarin saya nyobain tuh gagal terus ya. Kita tunggu untuk proses penginstalan Open GAPS-nya ya, GAPPS-nya kita tunggu beberapa menit. Di sini juga lumayan lama ya untuk penginstalan Open GAPS-nya. Dan insya Allah nanti hasilnya ini handphonenya bisa dipakai untuk sehari-hari ya. Jadi kita tanpa membeli handphone baru lagi untuk update-nya ya. Karena untuk update J2 Prime ini dia juga kayaknya bawaannya sudah nggak ada lagi ya, tapi coba dulu bawaannya ada nggak ya. Oke, sudah selesai, kita melakukan reboot sistem ya. Reboot sistem, klik di sini aja yang no invalid. Nah, untuk rebootnya lumayan lama ya, kita tunggu lagi untuk rebootnya. Ingat tadi bagi yang lupa akun Google sebelumnya otomatis kita harus hapus dulu ya. Nah, ini udah muncul untuk logo booting awalnya Lineage ya. Seperti ini tampilannya ya. Tampilannya cukup memukau ya. Nah, seperti itu ya. Saya percepat dulu. Silakan setting-setting seperti biasa. Silahkan setting seperti biasa, lewati. Nah, jika muncul memeriksa pembaruan seperti ini lama ya, silahkan lewati saja, jangan menggunakan jaringan ya. Nah, ini udah berarti ini akun Google-nya kosong ya, nggak ada akun Google ya, tidak terkunci FRP ya. Oke, kita kembali lagi, kita lewat saja untuk kuncinya. Jadi tadi bila terjadi stuck di loading info, silahkan dilewat saja ya. Ini udah masuk ke home, alhamdulillah ya, udah masuk ke home untuk OS atau custom ROM Lineage. Kita lihat nanti untuk versi Android-nya di sini ya. Kita lihat versi Android-nya. Sini bisa lihat, kita lihat untuk Android-nya sudah Android 7.1 ya, Nugget ya, itu muncul logonya N ya. Udah berhasil ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, ini untuk space-nya juga lumayan ya, bisa nginstal Shopee, Gojek dan lain-lain ya. Jadi udah lumayan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.